Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan patuhi protokol kesehatan saat di luar rumah. Ingat 3M ya anak-anak, memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan menjaga jarak. Sudah siapkah kita belajar hari ini? Oke, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini, Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba, mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata, mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asik bercakap-cakap. Nah, sekarang simaklah percakapan mereka. Bu, mengapa ya angkot tadi mogok? Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya, mobil tersebut mogok. Berarti, bensin sumber energi mobil ya, Bu? Benar, Nak. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Bahan bakar minyak terbuat dari apa ya, Bu? Bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Berarti sulit ya, Bu, memperoleh BBM itu? Iya, Nak, butuh waktu yang sangat lama. Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan ya, Bu? Oh, tidak, BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi, di mana saja BBM banyak digunakan. Lama-kelamaan dapat habis ya, Bu? Betul, Nak. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. Oh, begitu ya, Bu? Iya, Nak. Wah, kita sudah sampai. Ayo, siap-siap turun. Oh, iya, Bu. Nah, kalian telah membaca percakapan di atas. Sekarang, kerjakan tugas-tugas berikut. Yang pertama, tuliskan paling sedikit 3 hal terkait sumber energi sesuai isi percakapan. Misalnya, nomor 1, bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan. BBM bukan hanya untuk kendaraan, tetapi dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin. Nah, untuk nomor 2, buatlah kalimat dengan kata-kata berikut. Misalnya, kata yang pertama, fosil. Kalimatnya, BBM berasal dari fosil hewan. Kata kedua, BBM. BBM singkatan dari bahan bakar minyak. Yang ketiga, mogok. Mobil angkutan umum itu sedang mogok. Nomor D, bensin. Mobil itu ternyata kehabisan bensin. Untuk yang nomor E, energi, kalian buat sendiri ya di bukumu masing-masing. Kerjakan bersama orang tuamu. Berdasarkan percakapan di atas, kita dapat mengetahui tentang BBM. Untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat, sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkannya waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM. Nah, kalian adalah warga negara yang baik. Kita harus peduli terhadap hal ini. Sekarang, diskusikan cara penghematan BBM.
Lakukan dengan saudaramu atau orang tuamu. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Cara menghemat energi yang berupa BBM. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, lalu menggunakan transportasi umum. Tidak berkendara pada jam sibuk. Lalu, kurangi penggunaan pendingin mobil. Untuk yang nomor 5, kalian diskusikanlah bersama orang tuamu, kemudian tulis di bukunya masing-masing ya. Sesampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu, pukul berapa sekarang? Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11. Lihatlah gambar berikut. Gambar ini menunjukkan pukul 11. Lihat, jarum pendeknya terletak pada angka 11. Jarum panjangnya terletak pada angka 12. Nah, kita bisa melihat itu adalah jam atau pukul 11. 15 menit kemudian Siti makan siang, berarti Siti makan pada pukul 11 lewat 15. Bagaimana cara menggambarkan pukul 11 lewat 15 pada jarum jam? Lihatlah gambar berikut. Jarum pendek sedikit melewati angka 11, jarum panjang berada di angka 3. Nah, perhatikan baik-baik ya. Jarum pendek menunjukkan angka 11, jarum panjang menunjukkan angka 3. Nah, pergerakan dari 12 sampai ke 3 itu adalah 15 menit. Oleh sebab itu disebut pukul 11 lewat 15 menit. 15 menit kemudian Siti telah selesai makan. Jarum jam dinding di rumahnya menunjukkan pukul 11 lewat 30. Lihat gambar berikut ini ya. Jarum pendek terletak di antara angka 11 dan 12. Jarum panjang terletak pada angka 6. Nah, seperti itu. Perhatikan baik-baik ya. Sekarang, mengapa demikian? Karena jarak antara panjang jarum jam dari 12 ke 3 itu adalah 15 menit. Kemudian panjang 3 ke 6 itu 15 menit. Kemudian kita jumlahkan 15 tambah 15 yaitu 30 menit. Itulah sebabnya gambar di samping adalah 11 lewat 30 menit. Nah, sekarang perhatikan gambar-gambar berikut. Tentukan letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut ini. Untuk yang pertama pukul 7. Tentu saja jarum pendeknya di angka 7, jarum panjangnya di angka 12. Dinamakan pukul 7. Yang kedua pukul 7 lewat 20 menit. Nah, kita perhatikan baik-baik. Yang pendek di antara 7 dan 8. Kemudian jarum panjangnya kita hitung bersama-sama ya. Dari 12 ke 1, 5 menit. 1 ke 2, 5 menit. 2 ke 3, 5 menit. 3 ke 4, 5 menit. Jadi 4 kali 5 adalah 20. Jadi jarum panjangnya kita tunjukkan di angka 4. Untuk nomor 3, pukul 6 lewat 40. Jarum pendeknya di antara 6 dan 7. Jarum panjangnya kita hitung bersama ya. Dari 12 ke 3 itu adalah 15 menit. 3 ke 6, 15 menit. 6 ke 8 adalah 10 menit. Jadi 15 tambah 15, 30. 30 tambah 10 yaitu 40. Jadi terletak di angka 8 jarum panjangnya. Untuk yang nomor 4 pukul 9 lewat 15 menit. Jarum pendeknya di angka 9, jarum panjangnya di 12 ke 3 yaitu 15 menit. Jadi panjangnya di angka 3. Kita buat seperti ini ya. Nah, untuk yang nomor 5, 6, 7, 8, lalu nomor 9 dan 10. Kalian diskusikanlah bersama orang tuamu, kemudian tulis di bukunya masing-masing ya. Kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam. Pukul 00 sampai pukul 12 dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12 siang adalah pukul 13.
pukul 13 adalah disebut pukul 01 siang. Dengan demikian, pukul 14 sama dengan pukul 12 siang. Lihatlah gambar di bawah ini. Gambar di samping menunjukkan pukul 13. Jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 13 sama dengan pukul 1 siang. Gambar di samping menunjukkan pukul 14. Jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 14 sama dengan pukul 2 siang. Iya, kalian pintar sekali ya. Siti bangun tidur pukul 5. Lalu kemudian Siti mandi, ibadah, dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Artinya pukul 6 Siti siap berangkat ke sekolah. Jika Siti berangkat sekolah pukul 6 pagi, Siti sampai di sekolah pukul 7. Jadi lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam. Sekarang cobalah jawab soal-soal berikut. Yang pertama, Siti mulai belajar di sekolah pukul 7. Sekolah selesai pukul 12. Nah, lamanya Siti belajar, kita hitung yuk. Dari 7 ke 8, 1 jam. 8 ke 9, 1 jam. 9 ke 10, 1 jam. 10 ke 11, 1 jam. 11 ke 12, 1 jam. Nah, ada berapa jam di situ? Ya, 5 jam. Jadi lamanya Siti belajar adalah 5 jam. Pukul 15 sama dengan pukul, kita hitung bersama ya. Pukul 13 itu 1, 14 itu 2, 15 berarti pukul 3. Iya, berarti 3 sore. Pukul 5 sore ditulis dengan angka. Nah, yuk kita hitung bersama. Kalau 15 itu 3 sore, 16 itu 4 sore, 17 itu berapa? 5 sore. Iya, pukul 17 yaitu pukul 5 sore. Kita tulis seperti itu ya. Untuk yang nomor 4 dan 5, kalian kerjakan bersama orang tuamu ya. Tulis di buku tulisnya masing-masing. Terima kasih kalian sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Dan semoga kalian dapat memahami materinya dengan baik. Ayah Bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda untuk belajar hari ini. Jangan lupa berdoa dan selalu membereskan perlengkapan setelah belajar, serta berterima kasih kepada orang tua. Sampai bertemu di materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.